Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Kita boleh bersyukur karena kita boleh dipertemukan pada saat sekarang ini, dan sebelumnya itu mari kita memohon tuntunan Tuhan untuk mengantar kita kepada pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih dan setiamu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, Engkau menuntun dan menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami, terlebih dalam tugas dan tanggung jawab kami. Apa yang kami sudah lakukan Tuhan, kiranya itu Engkau berkenan memberkatinya. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami ada sebagaimana adanya kami. Kami memohonkan kepadamu Tuhan, Engkau senantiasa menuntun kami. Dan pada saat ini Tuhan, melalui Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan, kami akan diperdengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau berkati, Engkau urapi kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara melalui firman-Mu ini, pun kepada jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau yang akan berbicara melalui firman-Mu pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada saat ini yaitu saya mencoba dari kitab Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan, hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Karena itu sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa.
Sebab itu mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Firman Tuhan dikatakan, berbahagia bagi kita semua yang masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan, terlebih jikalau kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dalam setiap langkah kehidupan kita. Pembacaan kita yaitu Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, diberikan satu pemahaman untuk kita hayati, yaitu bertumbuh bersama oleh iman. Bertumbuh bersama oleh iman. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, berbicara tentang bertumbuh diibaratkan seperti ketika kita menanam sebuah tanaman. Satu tanaman, tentu harapan kita di situ semoga dia tumbuh dengan baik dan terlebih memberikan hasil yang memuaskan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita menanam, tentu kita berharap untuk menuai hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, sehubungan dengan pembacaan kita pada saat ini dengan tema bertumbuh bersama dengan iman, tentu dalam perjalanan kehidupan kita banyak hal yang kita lakukan dan kita perbuat. Ada yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan ada pula yang tidak dapat kita pungkiri dalam kehidupan kita, bahwa sering kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati sesama kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk lebih belajar dalam kehidupan kita, bahwa hidup dalam pertumbuhan iman tentu memiliki banyak proses. Iman yang kita miliki ketika tidak dikembangbiakkan, ibarat kita menanam tanaman yang kita tanam, tentu tidak akan pernah bertumbuh, tidak akan pernah berkembang biak. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita menanam satu tanaman, lalu kita memberi pupuk, kita memberi obat untuk pertumbuhan dia, maka akan tumbuh dengan baik. Begitupun dalam kehidupan kita, ketika kita ingin belajar, berjalan bersama dengan Tuhan, memiliki iman yang pasti, memiliki iman yang sepenuhnya, memiliki pengharapan yang sepenuhnya, maka dalam perjalanan kehidupan kita, iman yang kita miliki akan bertumbuh perlahan demi perlahan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam kitab Ibrani pada saat ini mengatakan bahwa sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya. Firman Tuhan mengajak kita untuk senantiasa hidup bertumbuh dalam iman. Memiliki iman, memiliki kepercayaan, memiliki pengharapan. Sehingga ketika ketiga-tiganya itu kita miliki dalam kehidupan kita, tidaklah sia-sia bahwa iman yang kita miliki akan bertumbuh sesuai apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita adalah memiliki iman sepenuhnya. Bukan berarti bahwa kita sudah percaya Tuhan, kita masih menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah ketulusan hati kita, iman kita yang setia, percaya yang sesungguhnya hanya kepada Dia, yaitu Yesus Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa
Tidak ada satupun makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tidak terselami di hadapan Tuhan. Semuanya kelihatan. Apapun bentuknya, apapun modelnya itu tetap nampak di hadapan Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita. Setiap detik-detik apapun yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, memiliki iman yang bertumbuh bersama dengan Yesus. Marilah kita belajar untuk senantiasa memberi pertumbuhan yang baik, membersihkan kotoran-kotoran jikalau ada yang akan menghambat pertumbuhan iman kita. Kita percaya bahwa kalau kita meyakini itu dalam kehidupan kita, percaya Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, akan selalu menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga pertumbuhan iman kita tidak akan pernah luput dari tangan Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Yakin? Perjalanan kehidupan kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, bertumbuh di dalam kasih anugerah Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita mengucap syukur, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami. Nyata ya Tuhan, Engkau telah menuntun, memberkati kami. Di dalam kami membaca, terlebih ya Tuhan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan pada saat ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan lebih indah jikalau itu kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami semua. Berdoa buat sidang jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, kami percaya Tuhan Engkau sebagai dokter memberkati setiap jeri lelah keluarga sehingga boleh membawa kesembuhan dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berdoa juga ya Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang dalam pergumulan pribadi lepas pribadi, kami percaya juga bahwa Tuhan senantiasa datang menjadi penghibur yang setia sehingga di dalam kehidupan kami semua, kehidupan sidang jemaat-Mu senantiasa merasakan bahwa kehadiran Tuhan sungguh ada dan luar biasa dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, berkati kehidupan kami sejauh pada saat ini. Biarlah kasih dan damai sejahtera Allah senantiasa menuntun dan memberkati kami. Berdoa juga ya Tuhan buat renungan harian Toraja yang diadakan oleh Jemaat Immanuel Batakan. Engkau kiranya ya Tuhan memberkati, berkati bagi teman-teman yang sudah bekerja di dalamnya sehingga ya Tuhan senantiasa hidup di dalam naungan dan pimpinan Tuhan sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan yang kami bawa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.